Bayangin sebuah dunia di mana pekerjaan manusia dimulai dari masak burger sampai operasi bedah itu dikerjakan sama mesin. Lalu apakah kalian akan tetap tidur-tidur santai-santai, nonton Netflix, atau justru malah kehilangan arah hidup, hilang tujuan, dan makin susah cari kerja? Nah, di sini kita akan bahas tentang bagaimana masa depan AI akan berlaku di Indonesia terutama. AI sekarang bukan hanya sekedar chatbot yang bisa jawab ngawur-ngawuran, ya, tapi AI sekarang tuh sudah sanggup menjadi customer service, ya, produksi barang, bahkan sampai nyetir mobil sendiri. Kalau kalian pergi ke China, ya, di Cungkuo sana banyak taksi-taksi itu yang sudah andelin AI. Selain itu juga AI kerja 24 jam, ya, nggak minta cuti, nggak minta kasbon, nggak perlu digaji, nggak perlu THR, dan nggak bisa demo. Banyak sekali keunggulan-keunggulan AI yang bisa kita manfaatkan dibandingkan mempekerjakan seorang manusia dalam sebuah perusahaan. Bahkan di bidang kreatif, AI juga sudah sanggup, ya, bikin lukisan, bikin lagu, dan juga bikin artikel. Lalu masalahnya adalah, ya, kalau semuanya sudah bisa diandelin sama robot, sama mesin, ya, gunanya lu apa di sini? Lu harus bisa punya kemampuan atau skill yang lebih dari rata-rata supaya lu bisa diandelin dalam era digital nanti, gitu ya. Kalau lu masih mempekerjakan clerical jobs, contohnya gini, ya, lu jadi supir bus, lu jadi orang finance, lu customer service, lu admin, desainer, bahkan programmer, itu bakal hilang pekerjaan semua karena akan digantikan sama AI. Sekarang kita flashback sedikit ya ke zaman revolusi industri di mana pada saat itu banyak ya manusia yang digantikan oleh mesin. Contohnya pada pabrik-pabrik ya. Nah, di situ banyak orang kehilangan pekerjaan tapi muncul pekerjaan-pekerjaan baru pada saat itu. Dan sekarang kita ada di fase yang mirip yaitu revolusi digital. Sebuah titik yang mirip tapi hanya berbeda tantangan. Kalau dulu hanya kerja kasar yang digantikan oleh mesin, ya kalau sekarang itu AI masuk ke dunia kreatif dan intelektual. Gimana cara seseorang itu bertransisi ya dari pekerja pabrik menjadi seorang programmer itu butuh waktu, skill, dan pendidikan gitu, dan nggak semua orang punya akses ke hal tersebut. Jadi menurut analisa gue pribadi ya akan ada dua kemungkinan masa depan yang akan terjadi. Skenario pertama, dunia utopis di mana kita bisa hidup santai ya, bisa fokus belajar, berkarya, dan berkontribusi. Skenario kedua adalah skenario dunia distopia di mana yang kaya akan makin kaya karena mereka punya akses ke AI dan banyak sekali aset kelas yang nggak bisa dimengerti oleh orang-orang kayak kalian. Bercanda ya, tapi contohnya apa? Kayak Bitcoin gitu. Orang-orang invest ke kripto, ke Bitcoin, dan kalian invest ke fiat gitu, di mana inflasi akan terus jalan ya. Lu punya uang 100.000, nanti lu beli beras harga 100.000 gitu. Gak akan ada artinya uang lu lagi. Dan yang miskin akan makin miskin. Kenapa? Karena mereka akan di PHK gitu. Contohnya apa? Buru-buru pabrik akan di PHK. Orang admin, sales, ya CS, itu semua akan digantikan dengan robot. Dunia distopia ini akan menimbulkan gap yang sangat jauh ya antara orang yang kaya dan yang miskin. Dan juga akan menimbulkan banyak sekali chaos karena adanya ketidakadilan sosial. Tapi tenang aja, di video ini gue nggak hanya sekedar fear-mongering ke kalian semua, tapi gue akan memberi solusi menurut gue pribadi. Ya, yang pertama yang bisa lakukan adalah UBI atau Universal Basic Income. Ya, bayangin lu nggak perlu kerja, ya lu nggak punya kerjaan, lu pengangguran, tapi pemerintah kasih lu duit setiap bulan. Contohnya 1 juta. Nah, itu buat apa? Buat lu bisa bertahan hidup. Gitu, buat lu bisa makan, buat lu bisa bayar kosan, dan lain-lain. Dana anggaran UBI ini dari mana? Dari pekerja-pekerja goblok. Dana anggaran UBI ini akan berasal dari pajak-pajak yang dibayar oleh masyarakat. Disclaimer dulu, ini hanya hipotesa gue pribadi yang akan bisa dilakukan atau terjadi di masa-masa nanti. Tujuan dari UBI ini sendiri adalah untuk jaminan hidup dasar manusia ya, supaya manusia nggak jatuh miskin cuma karena teknologi makin canggih. Solusi yang kedua adalah merombak sistem pendidikan di Indonesia gitu. Bukan hanya fokus ke hafalan, tapi juga kepada kreativitas dan critical thinking. Nah, asal kalian tahu ya, IQ orang Indonesia itu di bawah simpanse gitu, di bawah gorila. Jadi tolonglah gitu, kalian perbanyak belajar, perbanyak investasi ke diri sendiri. Beli buku, networking, ketemu sama orang, ya belajar. Jangan hanya diam di rumah, main Mobile Legends gitu, sampai lu miskin. Jadi ingat ya, masa depan AI itu bisa jadi surga buat kalian yang punya akses, dan jadi neraka buat kalian yang nggak mau belajar, berkembang, dan hidupnya gitu-gitu aja. Semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih semuanya.